pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Miss harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat setiap harinya. Hari ini kita akan belajar bahasa. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan saksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Susunlah kalimat dengan benar, gunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikutnya, simaklah teks berikut dengan cermat. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Kamu bisa menemukan arti kata-kata sulit dalam teks dengan menggunakan kamus. Perhatikan contoh kata sulit berikut. Sebagai contoh, kita akan mengambil satu kata sulit dari teks di atas, yaitu kata pulau. Arti kata pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air. Contoh kalimatnya, Made tinggal di Pulau Bali. Menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda. Di dalam syair lagu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut dapat kamu temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebagai contoh, perhatikan syair lagu pada judul lagu hujan berikut. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kita dapat menemukan arti kata-kata sulit dalam syair lagu dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Kata sulit yang kita ambil dari syair lagu di atas adalah kata hujan. Arti kata hujan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Pertama, bacalah teks dengan cermat. 2. Carilah informasi penting dari teks. 3. Susunlah informasi penting itu secara urut. Dan yang keempat,
tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Kita dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar. Kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar. Berikut ini adalah contoh kata-kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Contoh yang pertama yaitu kata menguap. Contoh kalimatnya, air yang dipanaskan akan menguap. Contoh kata yang kedua, membeku. Contoh kalimatnya, air yang didinginkan akan membeku menjadi es. Selanjutnya, contoh kata yang ketiga yaitu cair. Contoh kalimatnya, minyak merupakan contoh benda cair. Hai teman-teman, sekarang kita belajar tentang ide pokok suatu paragraf yuk. Sudah tahu belum arti dari ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok mempunyai banyak nama-nama lain. Nah, jika kalian masih bingung dengan apa itu ide pokok, kalian bisa mengajukan pertanyaan sederhana ini untuk menentukan ide pokok. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Untuk lebih jelasnya, yuk kita berlatih bersama-sama untuk menentukan ide pokok suatu paragraf. Sudah siap? Yuk belajar bersama. Paragraf pertama. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Sebelum menentukan ide pokok paragraf tersebut, kita harus mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, dengan membaca paragraf tadi, kita bisa mengetahui bahwa paragraf tersebut membicarakan tentang manfaat nanas bagi kesehatan. Itulah ide pokok paragraf tersebut, manfaat nanas bagi kesehatan. Demikian materi penjelasan tadi. Anak-anak MIS dapat mencatat materi tadi ke dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu. Kamu juga dapat membuka buku paket bahasa Indonesia kamu di halaman 39 ya, mengenai ide pokok dalam paragraf pendek. Dan tugasnya anak-anak MIS dapat menentukan ide pokok pada halaman 40, pada halaman 39 dan 40, menuliskan kalimat-kalimat tentang ide pokok ya ke dalam buku paket kamu. Lalu kamu foto hasilnya dan kamu kirimkan ke WA pribadi MIS ya nak. MIS harapkan anak-anak MIS selalu menyelesaikan tugasnya setiap harinya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. MIS ucapkan terima kasih dan selamat pagi.